kita, yaitu pembelajaran agama Kristen. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita buat dulu acara kebaktian kita. Silakan, anak didik kami. Bila kulihat bukan berwarna budaya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi burung riuh bergerak, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya akan mengabsen dulu ya. Akan saya panggil namanya ya, satu persatu. Alessia, ya. Aprilia, ya. Amsal, ya. Rotua, Fernando, ya. Boble, ya. Willy, ya. Patur, ya. Patur ya. Kayak patur saya tengok, patur bukan. Laras, Tri Monica, ya. Teresia mana? Oke. Aposan, ya. Deborah, ya. Citra, ya. Tiara, ya. Joni, oke. Gideon, oke. Terima kasih ada semua ya. Apa kabar kalian hari ini? Sehat ya. Kalau tidak sehat berarti kita tidak bisa berangkat ke sekolah. Ya, kita harus bersyukur ya. Hari ini harinya bagus ya. Baik, kita hari ini masuk kepada materi kita tentang menjaga dan melestarikan alam. Baik, menjaga dan melestarikan alam ya. Baik, sebelum kita melanjutkan, kita lihat dulu bacaan Alkitab kita, yaitu Kejadian 1:8. Coba kita baca bersama-sama. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak buah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, hancurkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang berada di bumi. Yang kedua, Kejadian 2 untuk mengusahakan
ya. Kemudian Kejadian 2 ayat 15 ya. Manusia diberi tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara taman Eden pada saat itu ya. Baik, kita lanjut. Ya. Lingkungan hidup. Ya. Lingkungan hidup ada beberapa. Kita ambil beberapa contohnya. Ada 4 contoh lingkungan hidup. Ya. Yang pertama adalah lingkungan alam hayati. Ini adalah lingkungan alam yang diciptakan oleh Tuhan. Apa itu? Hewan, tumbuhan. Ini adalah lingkungan yang pertama, lingkungan alam hayati, yaitu hewan dan tumbuhan. Nah, yang berikutnya adalah lingkungan alam non hayati. Apa itu? Matahari, air, udara, tanah, dan sampah. Ya, yang berikutnya adalah lingkungan alam buatan. Apa itu? Kolam, sawah, kebun, bangunan, dan lain-lain. Ini adalah lingkungan yang diciptakan oleh manusia. Bisa juga lingkungan ini sebagai tempat usaha manusia. Ya, ada juga bangunan itu untuk tempat tinggal. Nah, kemudian sawah dan kebun itu untuk usaha manusia, untuk mencari nafkah, untuk bisa menghidupi kebutuhan sehari-hari ya. Ya. Baik, kita lanjut ya. Lingkungan sosial. Nah, inilah lingkungan sosial adalah lingkungan yang ada di sekitar kita ya, lingkungan yang berada di sekitar kita, yaitu hubungan antara manusia dengan sesama manusia, hubungan yang bisa berinteraksi. Baik, di sini ada semua ini adalah benda, daya, keadaan dan makhluk hidup yang saling berinteraksi, tidak bisa diputuskan ya, sama-sama berinteraksi. Ya, kita lanjut ya. Kita lihat gambar-gambar di sini. Bagaimana kondisi alam kita sekarang ini? Yang kita lihat atau yang kita lihat di sekitar kita, apa yang terjadi? Di sekitar kampung kita ini. Masih adakah kamu lihat di sini hutan yang alami? Tidak, semua sudah ditebang. Ada yang dijadikan kebun. Ada yang hanya mengambil kayunya saja untuk dijual untuk memperkaya diri sendiri. Nah, itu contoh gambarnya ya. Gambar yang pertama itu adalah contoh ulah manusia ya, yaitu menebang hutan dengan sembarangan tanpa ada penanaman ulang ya. Kemudian yang berikutnya adalah kebakaran. Ya, ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Kalau yang tidak sengaja itu adalah oleh karena pemanasan global ya, jadi terjadilah kebakaran. Ada yang karena disengaja manusia untuk memperkaya diri. Contohnya yaitu membakar hutan itu untuk membuka lahan perkebunan ya. Kemudian yang berikut adalah longsor. Nah, inilah contohnya. Karena sudah tidak ada lagi yang melindungi hutan itu kan, tidak ada lagi yang melindungi hutan. Maka terjadilah longsor. Ya. Siapa yang pernah melihat di sini kejadian longsor di sekitar rumahnya? Ayo, iya. Apa yang terjadi? Bagaimana perasaan kau lihat waktu melihat longsor itu? Ya. Semalam contoh, yang ini baru-baru di mana? Di mana? Di Cianjur, ya. Supaya di Cianjur terjadi gempa, makanya akibatnya longsor. Kenapa longsor? Karena nggak ada lagi yang menahan hutan itu asal runtuh. Ketika ada sedikit goncangan saja, maka tanahnya akan
pabrik lokal yang ada di sekitar kita di Bogor ya, pabrik tahu ya. Itu contoh ya, kecil saja ya. Kemudian ada pabrik di sekitar kita itu, ada di sana pabrik apa namanya yang besar itu? TP. Dia membuang limbah sembarangan ke sungai, mengakibatkan habitat di sungai itu mati. Ya. Nah, kemudian yang nomor 5 adalah membuang sampah sembarangan. Ini juga termasuk. Nah, siapa di sini yang sering membuang sampah sembarangan? Oh, iya, habis makan sate kan, bungkusnya dibuang, ya kan? Habis makan gorengan, ya. Mulai sekarang sayangi lingkunganmu, ya. Sayangi lingkunganmu, bersehat asli, kan nyaman, ya. Kemudian yang berikutnya adalah dampak dari kerusakan. Kita lihat itu, yang pertama, dampaknya apa itu? Bencana alam, banjir, tanah longsor. Coba kita bayangkan, kan kalau kita lihat ya, mengapa terjadi bencana alam itu? Karena memang hutannya tidak ada lagi, rusak juga manusia, ya. Itu dia contoh gambar itu, ya. Terjadi longsor. Kenapa mereka membangun rumah di tebing gunung, ya? Dan sehingga tidak ada lagi hutan untuk menahan tanah itu. Ya, sehingga ketika hujan pun turun, ya, ketika hujan turun, maka tanah tidak sanggup lagi untuk meresap air, ya, dan tanah tidak sanggup lagi menahan tanah itu, sehingga terjadilah longsor, ya, longsor. Ketika longsor, siapa yang rugi? Manusia rugi kan? Mana ada orang lain yang rugi selain manusia? Ya. Mungkin binatang-binatang yang ada di sekitar kita juga akan merasa dirugikan. Yang berikutnya adalah kerusakan lingkungan hidup. Ya, polusi udara. Kita lihat itu ada asap pabrik, asap mobil. Coba kalau kita kena macet, ya. Bagaimana perasaan kita? Asap mobil itu ya, asap dari kendaraan, ya, mengakibatkan polusi udara, ozon pun akan semakin menipis. Tahu nggak ozon? Udah belajar IPA kalian kan? Belajar IPA, ozon itu apa? Lapisan daripada lapisan apa? Lapisan itu di lingkaran bumi ya. Itu yang melindungi kita dari panas matahari. Ya, kalau dia semakin panas, maka terjadi pemanasan global. Ini contohnya ya, pemanasan global. Kering tanahnya. Ya, gersang. Nanti kayak di Ethiopia lah kita. Air putih pada apa? Ya kan? Minum kuah minum. Ya, apa yang mau kami? Nah, kemudian hewan-hewan akan semakin lapar. Kenapa? Kalau tidak ada lagi yang mau dimakan di hutan, udah habis dijarah manusia, udah habis dipotongi manusia semua pohon-pohonnya. Tidak ada lagi tempat hewan untuk berlindung dan memakan makanan, mencari makanan. Nah, upaya yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan? Penghematan energi. Contohnya di rumah, matikan lampu kalau tidak perlu. Yang berikutnya adalah jangan berjalan-jalan kau kalau nggak perlu naik sepeda motor. Ya, sekarang bensin pun sudah mahal ya kan? Nah, itu karena apa? Karena minyak bumi sudah semakin menipis. Ya, apalagi penghematan energi yang harus dilakukan. Pakailah bahan-bahan itu seperlunya, sesuai fungsinya. Ya, misalnya kertas bu ini kan
kan? Ini pabrik kan yang menciptakan ini kan? Iya. Nah, kalau kamu sembarangan pergunakan, kau buat yang tidak perlu-perlu, tentu pabrik juga akan mengeluarkan energi untuk bekerja keras menciptakan kertas-kertas itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah penebangan pohon harus diikuti dengan penanaman kembali atau reboisasi tanaman sebagai penahan Pernah nggak kamu ketika menebang pohon, menanam kembali pohon itu? Pernah? Pernah? Siapa yang pernah menanam ulang pohon? Nggak ada ya. Yang ada hanya tebang habis itu. Makanya yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang kaya itu menebang pohon itu keperluan diri sendiri, memperkaya diri. Ya. Maka yang miskin itu akan menjual. Setelah dijual gundul lahu hutan, maka terjadilah longsor, kebanjiran dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Ya. Kasihan orang hutan sekarang kan nggak ada lagi dulu apa itu bulu itu, bergundul semua. Ya, ada lagi kau lihat di sini hutan miskin kita yang lagi, yang ada pohon-pohon besar. Udah jarang ya, ada tapi udah jarang di sekitar kita ya. Di sekitar kita ya. Hanya ada di sekitar kita yang agak dekat sedikit ya. Ada di Karapat sana ya, hutan lindung ya di Karapat. Itu nggak boleh itu dipotong sedikit ya, nggak boleh dikurangi. Makanya di situ sekarang adalah tempat hewan-hewan dilindungi seperti gajah, itu kan ada penangkaran gajah di situ ya. Cuma di situ yang agak dekat dengan kita ya. Kemudian yang berikutnya adalah memperluas hutan lindung. Harusnya kita akan memperluas hutan lindung ya, untuk menyelamatkan bumi. Yang berikutnya adalah mengurangi pemakaian benda-benda yang tidak dapat didaur ulang. Contohnya apa? Plastik ya, penggunaan besi ya, besi dan lain sebagainya. Kalau kayu busuk nggak? Busuk ya. Ini busuk nggak? Ini apa meja ini? Lapisnya ini. HP ini lapisnya ini susah untuk ya. Makanya kita harus menjaganya supaya tidak merusak alam. Ya, kemudian yang berikutnya adalah mengurangi penggunaan pestisida yang merusak kesuburan tanah. Tahu pestisida kan? Racun, Roundup. Ya. Apalagi? Pokoknya nyemprot. Ya. Karena apa? Ketika kita menyemprot kebun kita, maka banyak yang akan mati. Bukan hanya hama saja yang mati. Ya. Kemudian pestisida ini juga dapat mengurangi kesuburan daripada tanah. Harus dikurangi. Ya. Yang berikutnya adalah mendaur ulang sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Siapa pernah ke Tambunan melihat ada di situ bank sampah? Bank sampah. Kenapa? Karena di situ akan dia datang daur ulang sampah. Apa itu contohnya yang daur ulang? Botol-botol aqua, atau gelas, plastik dan lain sebagainya. Kan bisa dijadikan suatu kreasi kan? Ya, bisa dijadikan kreasi. Ya. Kemudian, ini contoh, tengok gambarnya ini. Lihat apa yang jadi ada itu? Menanam pohon. Dia menanam pohon. Ini reboisasi tadi ya. Menanam pohon. Dia tengok. Ya, siapa yang pernah menanam pohon? Ayo, tunjuk tangan. Nanam pohon apa aja? Mangga, pohon durian. Itu juga membantu ya. Ya, pohon durian juga membantu. Pohon mangga, ya seperti itu contohnya ya. Apa yang
Kemudian gambar yang berikutnya, selitkan tadi itu namanya membuang sampah pada tempatnya. Inilah persoalan sekolah kita ini terus menerus, ya kan? Ini terus menerus persoalan sekolah kita kan? Setiap hari Bapak Ibu mengatakan buanglah sampah pada tempatnya. Nyatanya apa? Sembarangan. Harusnya di tempat itu harus ada dua jenis tong sampah. Satu organik dan satu supaya gampang memisahkannya kan? Kalau organik apa itu? Sampah apa itu? Yang bisa apa itu? Hah? Daun. Non-organik? Apa itu contohnya? Non-organik? Plastik dan lain sebagainya. Ya? Organik ini adalah yang bisa didaur ulang seperti kayu, daun-daun dan lain sebagainya. Lihat itu ibu-ibu itu, ngapain ibu-ibu itu? Daur ulang, membuat kerajinan. Tengok itu bapak itu pabriknya ya, pabriknya mendaur ulang. Plastik-plastik itu didaur ulang menjadi biji plastik lagi, menjadi dibuat lagi seperti kreasi piring, tong sampah dan lain sebagainya. Ya, itu tupperware itu ya. Contohnya itu adalah didaur ulang. Karena kalau terus-terus plastik bertumpuk seperti di ibu kota sana, maka akan terjadi kebanjiran. Lanjut. Apa tanggung jawab sebagai remaja Kristen? Lihat, apa tanggung jawabnya? Sebagai remaja Kristen yang telah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, memiliki tanggung jawab moral untuk turut menjaga dan melestarikan alam. Ya, apalagi itu melestarikan alam itu tanggung jawab kita dah. Apa sebenarnya? Iya, membuang sampah pada tempatnya. Apalagi contohnya, yuk negosiasi, melakukan penanaman kecil-kecil aja ya di sekitar kita. Ya, apalagi jangan menebang pohon-pohon dengan sembarangan. Ya, berikutnya tugas yang telah diberikan Allah kepada manusia pertama yaitu Adam di Taman Eden, kemudian di zaman Nuh juga menjadi tanggung jawab semua orang beriman. Apa tugas Adam dan Hawa pada waktu itu di Taman Eden? Mereka diberikan Allah mandat, yaitu mereka berkuasa atas Taman Eden dan segala dan menjaganya. Ya. Namun apa yang mereka lakukan? Melanggar. Ya, melanggar perintah sehingga mereka diusir dari taman. Gak mungkin lah Allah membuat seperti itu sama kita sekarang kan? Mau kemana lagi kita diusir? Pada saat itu memang Adam dan Hawa diusir dari taman yang diciptakan oleh Allah. Ya. Sekarang mau kemana lagi kau mau diusir? Kalau kau melanggar ciptaan Allah itu, hah? Mau kemana? Mau kemana lagi kau mau diusir? Gak ada kan? Jadi tanggung jawab kita. Nah, pada saat ini tugas yang diberikan Allah kepada manusia pertama sekarang juga sudah diberikan kepada kita semua. Ya, kepada anak kita semua manusia bertanggung jawab untuk melestarikan alam. Jangan kamu hanya menibagi saja, ya. Nah, yang berikutnya adalah kita lihat kesimpulannya. Bahwa di sini dapat
bahwa Allah memelihara seluruh ciptaannya dan memeliharanya tidak pernah berhenti. Dia tidak hanya memelihara, tapi dia juga menyelamatkan ciptaannya. Apakah bentuk jawaban atau tanggapan kita terhadap pemeliharaan dan penyelamatan Allah itu? Bentuknya ialah mengambil tanggung jawab memelihara serta melestarikan alam lingkungan hidup. Nah, sebagai remaja, tentu kamu dapat mewujudkannya bentuk partisipasinya dalam memelihara serta melestarikan alam sesuai dengan usia dan kemampuan ya. Nanti tugasnya di rumah sebelum ke masuk soal ya, cobalah dulu kamu di rumah nanti ya, yang kecil-kecil saja di sekitar rumah kita aja. Apa yang harus kita lakukan? Contohnya menanam bunga, apalagi menanam pohon atau pohon mangga. Bagus loh kalau lingkungan kita luas kan. Nanti kalau dia besar, iya tanam sayuran dan lain sebagainya. Kalau dia udah besar nanti kan, bisa kita manfaatkan atau bisa tempat berteduh. Ya, rancanglah dia. Nanti ketika kamu SMA udah bisa dipergunakan kan? Rancang dia. Di mana tempat yang cocok biar bisa nanti tempat duduk di bawah, ya? Itu adalah contoh yang sederhana. Nah, kita lanjut. Ini evaluasi ya. Nanti kamu kerjakan di rumah ya. Apa itu soal yang pertama? Mengapa manusia harus merawat dan menjaga alam? Supaya tidak terjadi bencana. Nanti kamu kerjakan ini ya. Jadi dalam hal ini materi ini ada pertanyaan? Silakan. Gak apa-apa, tanya aja. Ada pertanyaan? Pas? Gak ada ya. Baik, nanti kamu kerjakan ini di rumah ya. Yang terakhir ini adalah membuat slogan ajarkan kepada masyarakat dengan tema menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Nah, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kamu dan bisa kamu pergunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri materi kita, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini, sehingga kami pada hari ini dapat bertemu kembali untuk melaksanakan proses belajar kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami untuk hari esok, hari ini, supaya kami dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kami. Tuhan, materi hari ini semoga dapat berguna bagi kami untuk menjaga lingkungan kami sehari-hari. Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Ampunkanlah itu supaya menjadi tidak penghalang bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak Tuhan Yesus. Amin. Salam. Terima kasih.